Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya sudah memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Dan pembahasan kali ini adalah mengenai foto dokumentasi dan bagaimana melakukan setting dengan kamera kamu. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Buat kamu yang mungkin ada pertanyaan atau ingin fotonya dibedah, teman-teman juga bisa loh kirim email ke martasuherman@gmail.com. Nanti siapa tahu di video saya berikutnya email kamu yang akan saya bedah. Dan di sini aku akan coba bahas kiriman dari Aktimang. Alamat emailnya adalah aktimang03@gmail.com. Halo Kak, perkenalkan saya Agusta Timang, asal Sorong, Papua Barat Daya. Saya adalah salah satu subscriber Kakak. Saya sudah lama punya kamera Nikon D3200 namun jarang dipakai. Kalaupun dipakai ya ngasal aja, tidak paham soal settingannya. Berjalan waktu, saya akhirnya memutuskan menjadi bagian dokumentasi di gereja Kak. Kamera saya masih menggunakan lensa bawaan dan lensa standar. Dan hasil fotonya pun kadang susah fokus pada objek. Masih bingung settingan indoor dan juga outdoor. Saya izin minta tips and triknya dong Kak untuk settingan agar hasilnya bagus di saat indoor ataupun outdoor dengan lensa standar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah share bagi teman-teman lainnya sedang belajar fotografi, dan juga buat teman-teman di sini mungkin ada yang baru aja ketemu channel ini dan belum di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam industri kreatif. Dan buat teman-teman di sini juga yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, social media management, dan juga marketing. Nah, buat kamu yang baru belajar fotografi dan mungkin dihadapkan dengan satu kondisi yang harus bisa nguasain dengan cepat gitu ya. Nah, yang pertama otomatis sebenarnya harus baca manual book dulu. Karena kalau kamu nggak tahu tombolnya ada di mana nih, nah itu udah problem paling dasar. Jadi biasanya harus baca manual book dulu, harus ada beberapa hari atau bahkan beberapa minggu untuk ngutak-ngatik dulu aja gitu. Jadi step pertama nih ya buat teman-teman, diutak-atik dulu kameranya, make sure kamu tahu persis tombolnya di mana-mana aja. Tombol mana aja sih yang paling krusial, yang paling penting untuk dipelajari? Yang paling penting adalah teman-teman mengenali tombol-tombol untuk kamu melakukan settingan untuk triangle exposure atau segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure? Teman-teman bisa cek di video di bawah ini. Ini adalah teori dasar untuk fotografi yang penting banget buat kamu ketahui supaya tahu bagaimana nanti pada saat kamu melakukan sebuah pemotretan. Jadi triangle exposure itu paling basic untuk kamu mengenali 3 tombol paling utama di kamera kamu. Yang pertama adalah tombol aperture, yang kedua adalah tombol shutter speed, yang ketiga adalah tombol ISO. Ini paling basic dulu ya, nanti abis ini aku akan lanjut untuk bahas yang tombol-tombol mana lagi yang harus kamu kenali. Nah jadi sekarang udah tahu nih, ada 3 tombol yang paling krusial yang harus kamu ketahui. Nah di sini teman-teman harus tahu aperture itu gunanya buat apa, shutter speed itu gunanya buat apa, ISO itu buat apa. Aku mulai dari aperture dulu ya. Buat teman-teman di sini, kalau misalkan teman-teman ingin memotret sebuah gambar, mungkin teman-teman aku kasih lihat contohnya nih ya. Gambar-gambar yang memiliki ketajaman ruang yang sempit. Ketajaman ruang yang sempit, nah bagian belakang yang blur itu disebut dengan bokeh. Nah bokeh itu gimana dapetinnya? Bokeh itu bisa didapatkan dengan aperture yang bukaannya besar. Aperture dengan bukaan besar itu memiliki ketajaman ruang yang sempit, tapi untuk settingan di lensa kamu itu angkanya dimulai dari angka yang paling kecil. Jadi teman-teman jangan bingung, ini aku kasih lihat grafiknya kayak gini. Jadi buat teman-teman, kalau aku melakukan settingan di 1,8 atau 1,4, biasanya tuh ada mulai dari 1,2, 1,4, 1,8 gitu ya. Nah itu adalah angka-angka dengan bukaan besar. Angkanya tapi kecil ya, angkanya 1,2, 1,4, 1,8. Inilah bukaan yang paling besar di kamera kamu. Bukaan besar dia akan memiliki ketajaman ruang yang sempit. Otomatis ini akan berguna kalau kamu ingin mengisolasi background. Atau kamu ingin membuat efek-efek foreground yang ada blur-blurnya gitu ya. Nah itu bukannya ada situ. Lalu kemudian gimana kalau misalkan aku ingin fotonya itu agak lebih
nggak terlalu blur amat deh, nanti semuanya kena blur bahaya. Nah, kita coba naik lagi ke step berikutnya. Kalau misalkan tadi yang paling besar aku kasih range nih, teman-teman bisa bermain dari 1,4 misalnya sampai di sekitar 5,6. Nah, itu range buat kamu yang ingin bermain dengan depth of field. Nah, di atas itu, misalkan teman-teman ingin memotret dua orang yang tidak berdiri berjajar. Jadi misalkan aku ada di sini, ada satu orang lagi di belakangku nih gitu. Jadi ada dua orang yang tidak sejajar tapi dia memiliki kedalaman ruang. Teman-teman coba setting dengan menggunakan f di sekitar mungkin 5,6 sampai 8 lah kira-kira. Tapi di sini ini pastinya ada kaitannya juga nanti dengan focal length, dengan panjang lensa yang kamu gunakan. Nah, kemudian dari 5 sampai 8 ini teman-teman mungkin bisa menggunakan untuk dokumentasi-dokumentasi di mana orangnya ini sudah bertumpuk berlayer. Layer 1, layer 2, layer 3. Lalu bagaimana kalau misalkan aku memotret dokumentasi di sebuah gereja paduan wanita yang jajarannya ada banyak. Ada 5 susun, ada 6 susun, ada banyak banget. Nah, coba gunakan aperture yang jauh lebih besar lagi. Jadi misalkan angkanya itu di sekitar 8 sampai 11 gitu ya. Nah, itu mungkin akan memungkinkan semuanya nampak jauh lebih tajam. Jadi muka ibu-ibunya semua itu tajam, kamu nggak akan dikomplain nih, muka saya kok burem ya di foto kamu gitu. Nah, lalu kemudian kenapa saya nggak ngerekomen angka-angka yang lebih tinggi lagi dari itu? Angka-angka yang lebih tinggi dari itu sebenarnya bisa kamu gunakan, tetap bisa digunakan. Tapi biasanya kalau kamu memotret dalam ruangan, ya ini kita bicara tentang dalam ruangan dulu, semakin kecil aperture-nya, otomatis cahaya yang masuk ke dalam lensa kamu itu juga semakin sedikit. Nah, di sini berbahaya buat kamu kalau memotret di dalam indoor. Kalau kamu motret dalam indoor, lalu kemudian pakai settingan dengan menggunakan angka yang sangat kecil sehingga bukaannya juga kecil banget dan pengen semuanya tajam banget, kamu membutuhkan lighting tambahan supaya cahaya itu cukup di sana sehingga kamu bisa menggunakan aperture yang sangat kecil gitu ya. Jadi biasanya aku nggak ngerekomen angka-angka yang terlalu tinggi untuk dalam ruangan. Lalu kemudian bagaimana dengan shutter speed? Kalau shutter speed zaman dulu sebenarnya paling aman itu kita memotret di shutter speed di sekitar 1/125 detik. Itu pada saat saya kuliah tahun dulu di tahun 2000 itu paling umum. Tapi teknologi ini bertambah ya. Teknologi ini setiap tahun berkembang sehingga kadang-kadang kita motret di 1/60, 1/100 pun itu masih sangat possible untuk mendapatkan foto tajam. Karena biasanya kamera-kamera udah dilengkapi dengan vibration reduction gitu ya. Tapi kalau aku sarankan tetap menggunakan teori yang lama itu di 1/125. Kalau teman-teman mau di atas itu boleh, teman-teman juga bisa menggunakan 1/250 atau di atasnya lagi untuk beberapa momen-momen yang mungkin bergeraknya sangat cepat. Tapi aku percaya di gereja biasanya jarang ya, ada yang sampai jumpalitan atau apa, biasa enggak. Kecuali ketika mungkin ada satu kegiatan tertentu, mungkin anak-anak aja yang lari-lari gitu, itu mungkin agak lebih cepat, tapi nggak secepat kalau kamu nonton balapan atau kamu lihat orang lompat yang kayak sirkus gitu ya. Itu saran saya kalau teman-teman ingin menggunakan shutter speed yang paling standar. Lalu bagaimana dengan ISO? ISO ini adalah kepekaan sebuah sensor terhadap cahaya. Semakin dia peka, dia memiliki negatif impact-nya nih. Jadi kalau teman-teman lihat settingan ISO-ku, aku kurang nih, aku naikin sampai 800, 1000, 1600, 2400 gitu ya. Nah, angka-angka yang tinggi ini biasanya cenderung akan memunculkan noise. Noise itu apa sih? Noise itu kayak bintik-bintik di foto kamu yang bisa mengganggu ketajaman hasil foto kamu gitu ya. Jadi di sini biasanya aku sarankan gunakan ISO yang rendah dan cukup gitu ya. Nggak harus paling rendah, tapi yang cukup dengan kondisi lapangan kamu. Setiap kamera punya ISO performance yang berbeda-beda, jadi make sure kamera kamu itu bagusnya maksimum di ISO berapa gitu ya. Biasanya kalau di aku bisa kalau photoshoot di studio bisa sekitar ISO 100 sampai 200, atau kadang-kadang kalau dalam kondisi yang emergency banget, kadang-kadang aku bisa ngehit sampai ISO 800 atau 1000 gitu ya. Itu tergantung performa dari kamu punya kamera juga, harus dicek apakah fotonya itu kalau udah ketinggian ternyata noise-nya berantakan banget, akhirnya malah foto yang kamu bawa pulang malah jadi sampah gitu. Itu kan bahaya juga, apalagi kalau melakukan dokumentasi yang tidak bisa diulang. Oke, jadi ISO itu adalah untuk sensitivitas terhadap cahaya.
Kalau kamu bisa set ISO-nya lebih rendah, noise-nya juga akan menjadi lebih rendah. Tapi kalau kamu set lebih tinggi, noise-nya juga akan menjadi jauh lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya yang teman-teman harus perhatikan adalah mengenai fokus ya. Fokus ini ada dua macam. Ini biasanya tergantung lensa yang kita gunakan. Kalau lensa yang kita gunakan adalah autofocus, otomatis dia memiliki motor di dalam lensa kamu sehingga dia udah bisa langsung tracking. Oh, yang ini fokus di sini, fokus di sini, fokus di sini gitu ya. Tapi kalau kamu menggunakan lensa manual fokus, otomatis kamu harus melatih mata dan tangan kamu untuk membiasakan mencari fokusnya yang di mana yang kita inginkan. Zaman sekarang kamera udah canggih, kadang-kadang udah ada focus detection, jadi udah bisa kasih informasi ke kamu warna-warna hijau gitu ya. Oh, yang ini areanya fokusnya jatuh di bagian orangnya, atau ternyata jatuhnya di bagian background gitu. Nah, itu kamera kamu biasanya udah bisa memberikan informasi tersebut. Nah, kemudian setelah kita bicara tentang fokus, yang selanjutnya kamu harus pelajari adalah white balance. Apa sih white balance? Nah, teman-teman juga bisa cek di video di bawah ini ya. Video-video di bawah ini aku lampirkan. Ini buat teman-teman belajar dan mendengarkan penjelasanku di video sebelumnya gitu, yang mudah-mudahan bisa membantu. Jadi, cahaya itu memiliki warna. Warna itu kadang-kadang nggak bisa dilihat sama mata kita dengan mata telanjang kita, itu kadang-kadang nggak kelihatan. Kenapa? Karena mata kita itu luar biasa diciptain sama Tuhan, dia akan auto adjust setiap waktu tanpa kita berasa di adjust gitu. Jadi kalau teman-teman masuk dari ruangan outdoor, teman-teman mungkin matanya ngelihat seperti apa, masuk ke dalam satu buah ruangan dengan lighting yang berbeda, itu mata kita otomatis auto adjust. Jadi di adjust dari sini ke sini tuh otomatis. Tapi kamera kamu nggak bisa. Kamera kamu itu harus dikasih tahu ya. Dia zaman sekarang udah bisa auto adjust, ada yang namanya AWB, auto white balance, itu dia akan auto adjust, tapi ada kalanya memang suka terjadi miss sedikit ya. Nah, di sini teman-teman harus mengenali kalau kita di outdoor, kita itu harus pakai tombol yang mana sih white balance-nya gitu, karena biasanya ada gambar matahari, lalu ada gambar neon, ada gambar apa. Nah, kamu lihat di sekitar kamu itu cahayanya sumbernya datang dari mana. Jadi white balance itu disesuaikan dengan si gambar itu. Jadi pemilihan gambar itu disesuaikan dengan sumber cahaya yang ada di sekitar kamu. Kalau kamu mau lebih advance, kamu bisa belajar tentang Kelvin ya, suhu warna. Nah, di situ Kelvin itu menjadi satu tolak ukur di mana cahaya hangat itu memiliki angka berapa di Kelvin, cahaya dingin itu memiliki berapa Kelvin. Jadi suhu yang ada pada warna tersebut. Itu bisa kamu pelajari kalau kamu ingin mendapatkan yang lebih presisi lagi. Kemudian berikutnya adalah mengenai focal length. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal lensa standar, lensa kit gitu ya. Nah, focal length ini juga saya pernah bahas di video saya sebelumnya satu ini. Itu membahas mengenai panjang lensa kita. Apakah lensa kita lensa lebar kah? Lensa medium range kah, atau lensa kita telelens kah gitu. Nah, itu penting banget untuk kamu ketahuin, karena ketika kamu mengetahui itu, ketika masuk ke dalam ruangan, ada kalanya kamu membutuhkan lensa yang jauh lebih lebar misalnya. Aku ingin ngabadiin gereja itu dengan semua interiornya yang luar biasa. Nah, kamu butuh lensa yang lebih lebar, karena kalau kamu menggunakan lensa yang lebih ngezoom, mungkin yang kamu dapat cuma si Pak Pendetanya aja, hanya wajah Pak Pendeta aja gitu. Tapi ada kalanya kamu bisa aja bilang, gue nggak butuh nih, interiornya jelek, gue pengen dapetinnya cuma si Pak Pendeta doang. Nah, itu kebalikannya. Jadi harus tahu focal length mana yang kamu ingin gunakan pada saat di lapangan. Kalau kamu memilikinya baru lensa kit, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu bagaimana cara memaksimalkannya gitu. Karena biasanya kalau lensa kit itu aperture-nya itu masih variabel. Apa sih variabel aperture gitu ya? Nah, di sini variabel aperture itu angkanya bisa berubah-berubah. Jadi biasanya variabel aperture misalnya f-nya itu 3,5 sampai 5,6. Jadi range dia itu di sekitar 3,5 sampai 5,6. Kemudian lensanya berapa sih focal length-nya? Misalnya lensanya adalah 16 sampai 55 gitu ya. Jadi pada saat di 16 mili, f-nya itu bisa mencapai angka f3,5. Tapi pada saat dia pasang di 55, aperture-nya itu hanya bisa mencapai 5,6. Jadi nggak bisa selebar itu. Nah, itu mungkin satu buah kekurangan kalau di sebuah lensa yang variabel gitu ya. Jadi biasanya kalau aku selalu cari lensa-lensa yang aperture-nya itu fix, jadi nggak variable aperture. Nah, di sini juga mungkin buat teman-teman yang ingin mendapatkan satu buah foto yang
creamy banget bokehnya, itu biasanya menggunakan lensa-lensa fix. Lensa fix itu memiliki aperture yang cukup besar, biasanya bisa mencapai 1,2, 1,4, 1,8. Kalau lensa zoom itu biasanya maksimum mungkin di sekitar f2 gitu ya, f2 atau f2,8. Itu biasa udah paling terbaik di lensa-lensa zoom. Jadi ya semua ada plus minusnya. Kalau kamu pakai lensa zoom biasanya f-nya nggak bisa sebesar lensa fix. Dan kalau teman-teman pakai lensa fix ya pastinya nggak bisa zooming-zooming sama sekali seperti lensa-lensa zoom gitu ya. Nah teman-teman bisa cek juga di bawah ini pembahasan mengenai lensa-lensa. Nah lalu kemudian kalau teman-teman memotret di dalam ruangan indoor, apakah teman-teman membutuhkan cahaya tambahan atau cahaya artificial? Ini penting banget buat teman-teman ketika ingin memotret dokumentasi dalam sebuah ruangan. Di sini teman-teman harus memastikan apakah ruangan itu memiliki cahaya yang cukup. Kalau misalkan tidak memiliki cahaya yang cukup, otomatis teman-teman harus mengorbankan ISO-nya supaya bisa tetap merekam momen-momen penting tersebut. Tapi kalau memang memungkinkan kamu menambahkan cahaya seperti flashlight, ya speed light gitu ya, atau teman-teman bisa bawa juga continuous light yang zaman sekarang banyak banget. Jadi misalkan teman-teman bisa taruh di satu corner, satu light stand dengan lampu continuousnya. Nah itu mungkin bisa menambahkan supaya foto yang kamu abadikan cahayanya juga jauh lebih bagus, karena fotografi is painting with light, ya nggak ada cahaya ya udah hitam aja fotonya. Jadi harus pastikan juga cahayanya tuh perlu ditambah apa enggak. Kalau teman-teman foto outdoor sebenarnya akan jauh lebih gampang. Foto outdoor itu ya udah otomatis matahari dikasih Tuhan gratis gitu ya, tiap hari kita dapet. Nah, di sini teman-teman bisa memaksimalkan hanya dengan waktu pemotretannya. Misalnya, teman-teman ingin memotret supaya cahayanya itu side light gitu ya, dari samping. Kita ini Indonesia kebetulan tinggalnya di tropis dan kita berada persis di garis khatulistiwa, sehingga matahari itu pada saat siang hari adanya persis di atas kepala kita. Jadi biasanya kita ngerekomendasikan buat teman-teman yang ingin foto outdoor itu fotonya di pagi-pagi hari banget atau di sore-sore hari banget supaya mataharinya datang menyamping dan warnanya jauh lebih hangat. Biasanya cenderung warnanya lebih warm. Kalau teman-teman motret siang hari itu biasanya warna yang tadi aku bahas tentang white balance itu cenderung berwarna putih gitu ya. Jadi harus tahu best timingnya kalau outdoor itu kira-kira di jam berapa. Dan bahkan buat teman-teman yang mungkin ingin motret di malam hari itu biasa cahaya yang di sekitar kita warnanya tuh lebih dingin, warnanya agak sedikit lebih bluish. Nah kemudian kalau teman-teman di sini bertanya apakah lensaku ini bisa lebih tajam lagi ya, karena aku menggunakannya lensa kit doang nih gitu ya, karena kan kadang-kadang suka berkecil hati lensa ini cuma lensa kit. Jangan khawatir, teman-teman bisa nonton di banyak banget di video-video pembahasanku sebelumnya bagaimana memaksimalkan kamu punya lensa kit di video ini. Kemudian juga teman-teman bisa mengenali apa itu sweet spot gitu ya. Jadi video-video sebelumku tuh pernah ngebahas bagaimana cara bekerja dengan lensa-lensa standar, lensa kit gitu ya. Jangan khawatir karena lensa kit kamu juga tetap masih bisa berkarya dengan baik. Nah demikian pembahasanku kali ini buat teman-teman sekalian yang mungkin masih ada pertanyaan atau mungkin mau memberikan input yang tadi aku mungkin lupa sebutkan. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini, siapa tahu bisa membantu teman-teman lainnya juga yang sedang belajar fotografi. So thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.